Selamat sore kawan pajak. Selamat sore kawan pajak. Oke, kita tunggu satu tamu dulu kali ya. Oke, selamat sore. Perkenalkan, saya Okvi dan saya bersama dengan fungsional penyuluh KPP Pratama Jakarta 61. Mbak Nini ya, bisa disapa ya Mbak Nini. Oke, kita pantun dulu ya kawan pajak ya. Kita nunggu dulu. Ada yang join atau langsung aja? Kayaknya sebaiknya kita langsung aja ya. Oke, karena waktunya untuk pantun. Oke. Hari Senin makan nanas muda. Cakep. Ini. Rasanya manis tapi sedikit asam. Artinya, hai kawan pajak dimanapun berada, yuk kenal korteks lebih dalam. Yeay. Oke, jadi kita mau ngomongin tentang korteks ya hari ini ya. Dan pada kesempatan kali ini teman kawan pajak kita akan belajar 3 proses bisnis. Yang pertama itu terkait update data, kemudian terkait taxpayer portal, dan terkait dengan pembuatan faktur pajak. Nah, mungkin kurang lebih 30 menit ke depan kita akan live untuk mempelajari tentang korteks ini. Oke, sebelumnya nih ini DJP kan lagi mau ngembangin sistem yang namanya korteks tuh Mbak Nini. Sebenarnya bisa dijelasin secara umum nggak sih korteks itu apa Mbak Nini? Iya Okvi. Jadi sekarang kita masuk ke era korteks ya, teman-teman kawan pajak semuanya. Jadi mungkin kawan pajak di sini juga ada yang udah dengar ya. Sekarang kortek loh, sekarang pakai kortek gitu. Apa sih kortek? Kayak gimana sih? Jadi kebetulan dari kantor pajak sekarang juga sedang melakukan dan sudah ya kita melakukan sosialisasi tentang korteks secara bertahap ya. Nah mungkin tapi belum untuk semua wajib pajak ya. Jadi karena bertahap ya. Jadi mungkin nanti juga ada saatnya teman-teman kawan pajak juga bisa diundang ya datang ke kantor. Nah, belajar tapi tenang aja kawan pajak yang belum diundang bisa lihat live ini ya Mbak Nini ya, buat mengetahui. Betul sekali Evi. Jadi di live ini mungkin teman-teman bisa sedikit ya mengenal apa sih kortek itu ya. Jadi kortek itu adalah sistem administrasi layanan DJP memberikan kemudahan baik bagi pengguna dan juga untuk internal DJP untuk juga meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi agak ribet dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan agar mudah diakses oleh semua wajib pajak. Dan kortek ini juga mengintegrasikan beberapa layanan perpajakan yang selama ini teman-teman kenal, misalnya kalau untuk pembayaran pakai link, kemudian kalau lapor PPN pakai buat faktur pakai e-faktur, terus lapor SPT lewat DJP online. Nah, nanti kalau sudah ada kortek, ini nanti cukup di kortek semuanya. Jadi satu gitu ya, terintegrasi. Keren banget nih kayaknya si sistem korteks ini. Sekarang kan alamatnya sendiri-sendiri gitu ya Mbak Nini ya. Nah, mungkin pertanyaan paling mendasar nih Mbak Nini, nanti kalau WP mau pakai korteks, itu cara loginnya gimana? Terus pakai akun yang sekarang atau gimana gitu Mbak Nini? Dikasih tahu dong kawan pajak ini cara login nanti kalau udah ada si korteksnya itu. Iya, jadi ini penting sekali ya kawan pajak, karena ini adalah step awal ya. Pertama kali kawan pajak akan menggunakan kortek itu bagaimana sih caranya ya. Jadi nanti ada 3 cara karena dibagikan dipilah sesuai dengan kondisi wajib pajak itu. Pertama untuk yang WP yang sudah memiliki NPWP dan dia bisa login ke DJP online, bisa akses ke DJP online. Kemudian juga untuk yang belum memiliki NPWP, kemudian juga untuk yang WP yang sudah memiliki NPWP namun belum punya login untuk DJP online. Kan ada ya belum punya Elvin, belum bisa login untuk DJP online. Nah, di sini nanti pada saat kawan pajak itu masuk ke alamat aplikasi kortek itu, ke web kortek itu, nanti akan menemukan beberapa menu ya, antara lain untuk yang WP yang sudah memiliki akses ke DJP online tadi tinggal reset password aja. Berarti bagi yang udah sering mengenal DJP online nanti tinggal harus reset passwordnya Mbak Nini. Terus yang kedua tadi kalau yang kedua tadi yang belum punya NPWP tadi ada menu new registration di situ. Nah, nanti teman-teman kawan pajak bisa pakai menu new registration untuk bisa login ke kortek.
ke untuk konteksnya. untuk yang belum punya NPWP. Okay. Nah, terus yang ketiga tadi untuk yang ber-NPWP tapi belum punya pernah. login atau belum pernah akses DJP online, tadi ada menu digital access request. Jadi menu itu untuk yang belum punya akses ke DJP online, jadi silahkan pakai menu yang digital access request. Jadi ada 3 menu di situ. 3 menu dan semuanya ke cover ya untuk. Jadi wajib pajak nih, baik yang udah punya NPWP atau belum, nggak usah worry, nggak usah khawatir, nanti di Cortex itu bakal diakomodir semua ya Mbak. Semuanya nanti even yang belum punya NPWP pun ada menunya langsung buat registration. Kalau sekarang di digital online ada menu erek sendiri ya di digital online. Nah, nanti ke depan ternyata sudah terintegrasi di sistem Cortex tersebut kawan pajak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin kawan pajak ini kan DJP online udah sangat familiar Mbak Nini, karena kan setiap tahun tuh udah melaporkan gitu ya kawan pajak SPT tahunan, bahkan mungkin yang pemungutan bisa setiap masa udah sangat familiar. Itu kira-kira untuk pengelolaannya antara Cortex dan DJP online itu ada perbedaan seperti apa tuh Mbak Nini? Nah ini juga yang cukup penting ya. Penting banget sih. Jadi tentu saja ada perbedaan dari sistem yang lama, aplikasi yang lama yang kita bisa menggunakan beberapa aplikasi menjadi ke sistem Cortex yang terintegrasi. Nah, sistem Cortex ini sistemnya adalah menggunakan impersonate. Impersonate. Jadi impersonate itu artinya perwakilan ya. Jadi perwakilan itu artinya Bapak Ibu kawan pajak ya bisa login ke Cortex menggunakan akun Bapak Ibu sebagai perwakilan dari wajib pajak badan itu, atau mewakili diri sendiri. Ya, jadi ada 2. Jadi perbedaannya itu, kalau yang dulu kan satu aja loginnya. Kalau sekarang ada 2, mewakili diri sendiri sebagai orang pribadi, atau sebagai representatifnya atau perwakilannya badan atau orang pribadi yang bisa diwakili. Jadi perbedaannya itu sih. Berarti ada istilah baru nanti ya di Cortex namanya impersonating ya. Jadi bisa perannya ganda gitu ya, bisa jadi OP ataupun bisa jadi wajib pajak badan. Nah, itu kalau misalnya jadi OP di badan itu terkait apanya tuh Mbak Nini? Paling fungsinya si OP untuk login ke wajib pajak badan itu untuk tanda tangan kah atau untuk hal-hal lain gitu? Jadi untuk yang role access ya, kita sebut dengan role access itu untuk yang orang kuasa atau wakil gitu ya, wajib pajak itu menggunakan untuk penandatangannya itu tidak lagi menggunakan sertifikat digital. Tapi kalau dulu kan sertifikat digital badan. Nah, sekarang untuk penandatanganan dokumen perpajakan itu menggunakan sertifikat digital atau kode otorisasi dari masing-masing yang diberi kuasa itu gitu. Jadi sekarang menggunakan kode otorisasi masing-masing dari wakilnya itu ya. Yang login sebagai wakil di Cortex itu. Iya, jadi sekarang sudah tidak ada lagi sertifikat digital untuk badan. Nah, ini keren banget ya. Jadi selain ada impersonating, ada juga role access, dan ternyata ada yang namanya kode otorisasi yang baru ya. Nah, artinya nanti sertifikat elektronik yang selama ini digunakan itu nggak ada lagi Mbak Nini untuk yang badan yang minta ke KPP gitu, udah nggak ada lagi. Ya, jadi sekarang sudah nggak ada karena nanti mintanya untuk kode otorisasi atau sertifikat digital untuk masing-masing role access. Berarti role access di sini memiliki peran yang sangat penting ya di Cortex ya. Nah, kira-kira kalau misalnya role access-nya itu bisa diubah-ubah nggak sih Mbak Nini? Misalnya awalnya saya, terus saya resign dari perusahaan itu, terus saya ganti ke orang lain, itu kira-kira ada mekanisme perubahan terkait dengan role access-nya atau enggak di Cortex? Ada, tentu saja ada. Jadi bisa dinamis ya, maksudnya untuk penunjukan seseorang baik itu PIC atau pegawai itu bisa diubah. Jadi
Kalau untuk wajib pajak badan nih, kawan pajak ya, PIC itu cukup 1 orang yang bisa mewakili 1 wajib pajak badan. Jadi 1 PIC untuk 1 wajib pajak badan. Kemudian PIC itu dia bisa memberikan akses kepada pegawainya atau kepada siapapun atau mengganti PIC yang ada di dalam nama yang ada di dalam related parties atau pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang terkait di situ. Jadi untuk pihak-pihak yang terkait itu defaultnya itu adalah nama-nama yang ada di DJP online, nama-nama pengurus ya, yang sekarang ada di DJP online, yang ada di DJP online defaultnya. Nanti Bapak Ibu bisa menunjuk siapa PIC-nya yang bisa mengelola sebagai pengelola utama di Kortek di badan itu. Ini hal baru juga nih kawan pajak terkait penunjukan orang lain yang bisa mengakses atau mengelola Kortek wajib pajak badan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Nini, nanti kalau misalnya mau ada penambahan hak akses itu berarti bisa juga diubah-ubah oleh wajib pajak sendiri atau harus datang ke KPP perubahan data dan sebagainya. Proses seperti itu bagaimana nih? Jadi kan kawan pajak kalau sebelumnya kalau mau merubah itu kan harus datang ke KPP harus melakukan perubahan data, menggunakan formulir harus datang ke TPT, ke loket gitu untuk memberikan mengajukan permohonan perubahan data. Nah, kalau sekarang nanti setelah Kortek ini diimplementasikan, dilaksanakan, nanti tidak perlu datang ke kantor lagi untuk melakukan perubahan data. Perubahan data bisa juga untuk penggantian PIC atau penunjukan pegawai untuk sebagai role access untuk melakukan beberapa pemenuhan kewajiban perpajakan ya, misalnya untuk laporan SPT. Jadi untuk melakukan perubahan PIC itu ada di menu di dalam Kortek itu, menu utama, menu portal, kemudian menu profil, kemudian nanti pihak terkait. Nah, nanti pada saat dibuka pihak terkait itu nanti akan muncul nih nama-nama pengurus ya. Nah, nama pengurus, kemudian nanti ini untuk PIC dulu ya. Contohnya kalau mau menunjuk atau mengganti jadi bisa juga untuk kuasa di situ, bisa juga pegawai. Nah, kemudian nanti role aksesnya representatif itu sudah ditentukan, jadi ada pilihannya di Kortek. Dia mau diberikan hak untuk membuat laporan SPT, membayar atau apakah. Jadi di situ sudah ada pilihannya. Otorisasinya gitu Otorisasinya diberikan. Misalnya si Oki ini tugasnya bikin SPT apa, bikin berlakunya sih di situ. Nanti diisi aja sih data-datanya kalau mau menambahkan ya data-data identitas dari si pegawainya atau kuasanya, kemudian dia keterkaitannya apa, kemudian NPWP-nya berapa, pasnya itu nanti ya disubmit, disimpan. Artinya nanti ke depan tuh Kortek lebih dinamis ya, karena bisa minta tolong ke sini tanpa harus ngasih akunnya ya, berarti karena masing-masing punya role-nya sendiri ya. Nah, kawan pajak, salah satu kemudahan Kortek mungkin nanti ke depan kewenangan itu jelas tertera ya di dalam akun si badannya ya, siapa PIC dan siapa apa tadi istilahnya Mbak role access. Ya. Jadi nanti ketika login di pertama kali itu di menu paling depan itu kan nanti akan terlihat di paling atas dia login sebagai apa, main account atau sebagai taxpayer. Taxpayer itu representatif. Jadi kalau main account berarti dia yang kayak PIC yang utama gitu. Kalau yang taxpayer berarti dia representatif. Jadi sama seperti pada saat akan melakukan pelaporan, pembuatan faktur, pembuatan bukti potong, nanti signingnya tuh ada pilihannya. Signingnya sebagai apa, taxpayer atau sebagai akses apa. Berarti makin mudah ya Mbak Nini ya, insya Allah ya nanti di Kortek untuk kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, ini kayaknya untuk terkait materi akses terus perubahan data mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Nini ya. Kawan pajak mungkin yang ikut live mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan role access atau perubahan data, nanti bisa disampaikan di kolom chat. Nah, kita mungkin masuk ke materi yang terakhir ya Mbak Nini. Nah, ini mungkin cukup teknis dan cukup dalam. Nah, itu terkait dengan
pembuatan faktur nih Mbak Nini. Karena mungkin saat ini kan faktur itu bikin e-fakturnya di desktop, kemudian lapornya di web, gitu ya Mbak Nini ya. Ada beberapa yang belum terintegrasi dengan baik tuh kawan pajak. Nah, cuman kita harapkan kan di Cortex nanti itu sudah terintegrasi gitu ya. Nah, bentuk integrasi pembuatan faktur pajak di Cortex itu seperti apa tuh Mbak Nini ke depannya? Boleh di-spill nggak tuh? Oke, Mbak Ovi. Jadi kawan pajak ini mungkin juga yang banyak yang menunggu-nunggu ya. Nanti ini bikin fakturnya kayak apa gitu kan, sudah nggak ada e-faktur gitu, udah nggak ada apa namanya tuh aplikasi dan web juga. Tadinya kan kalau kita mau lapor kan, kalau mau bikin faktur melalui aplikasi, sedangkan kita lapornya melalui web gitu kan. Nah, sekarang di Cortex ini Mbak Ovi, kita cukup membuka menu e-tax invoice. Jadi memang sekarang mungkin menunya dalam bahasa Inggris ya, tapi nanti pada saat launching juga jangan khawatir, kawan pajak juga bisa melihat dari menu tersedia menu dalam bahasa Indonesia juga. Baru 2 bahasa ya Mbak Nini? Arab belum ada. Oke, nanti jadi ada 2 bahasa. Kemudian lanjutin Mbak Nini selain jadi untuk pembuatan fakturnya nanti ada menu e-tax invoice. Nah, ketika membuka menu e-tax invoice itu nanti akan ada tampilan dashboard. Jadi di dashboard itu menunjukkan ringkasan faktur secara ringkas ya. Jadi pembuatan faktur yang sudah pernah dibuat secara ringkas. Kemudian juga ada sub menunya, menu pembuatan faktur pajak keluaran, kemudian pajak masukan, dan kemudian juga pembuatan dokumen lain. Nah, di situ kalau mau buat faktur nih, contohnya silahkan create faktur, buat faktur. Kemudian pengisinya itu hampir sama sih kayak yang di faktur ya. Sekarang jadi buat kode misalnya kayak 01 untuk sesama, 02 untuk pemungut dan lain-lain. Kemudian tanggal faktur. Kemudian lanjut pengisian dokumen sebagai dasar pembuatan fakturnya apa, tanggal dokumennya. Kemudian dilanjutkan dengan data dari lawan transaksinya, NPWP. Nah, kalau di sini kan karena kita sudah online ya, NPWP-nya juga atau timnya atau nick-nya gitu di input aja, nanti akan langsung muncul gitu data-datanya lawan transaksi gitu. Terus setelah itu masukkan data-data tentang barangnya gitu ya, add transaction, kemudian masukkan dia barangnya apa, nama barangnya, kemudian jenis unitnya, kemudian jumlah berapa barangnya, kemudian rupiahnya. Nah, nanti setelah itu di save, kemudian setelah di save dia akan masuk ke dashboardnya yang pajak keluaran, dashboard pajak keluaran. Kemudian dia ada submenu submit. Nah, submit. Nah, kalau sudah dicentang nih, jadi Bapak Ibu boleh pilih gitu kan, mana yang mau disubmit di bulan itu. Kemudian kalau sudah submit berarti itu sudah approve, karena untuk submit kan juga diperlukan signing. Nah, kemudian di approve. Nah, itu sudah berarti sudah terbuat ya, terbit lah ya fakturnya. Dan juga jangan khawatir, ada menu untuk ini juga kebetulan untuk menu kalau fakturnya banyak, itu ada menu upload. Ada menu upload impor. Menu impor ya, impor kemudian nanti diupload. Untuk ininya faktur, jadi diimpor dulu ininya di template-nya, di download dulu, isi dulu lah ya, kemudian isi. Nanti kalau udah diisi semua nanti bisa. Jadi semua bukti potong juga, bukti potong, e-faktur itu juga ada menu impornya gitu. Nah, itu untuk pembuatan bukti faktur pajak keluaran. Kemudian nanti untuk pajak masukannya juga sama sih, pre-populate itu juga akan muncul otomatis gitu dari lawan transaksi. Jadi kalau sekarang sudah langsung muncul kalau kawan pajak bikin faktur pajak keluaran, nanti langsung di Cortex-nya lawan transaksi masuk sebagai pajak masukan gitu. Terus ada statusnya juga tuh. Statusnya tuh ada yang create untuk fakturnya ya, baru tercreate, kemudian signing in progress, dia masih belum ditandatangan, kemudian di approve. Nah, yang tadi yang sudah selesai, kemudian juga ada yang cancel. Kalau ada yang mau di cancel, dibatalin ya. Kemudian juga ada yang aman kebetulan, kebetulan. Kemudian terakhir invalid ya, biasanya itu kalau nick-nya ada yang nggak valid. Berarti untuk pembuatan faktur kedepannya pertama ada fasilitas untuk impor ketika fakturnya banyak. Yang kedua ternyata real time ya Mbak Nini. Jadi ketika penjual bikin, tapi sudah harus approve apa belum penjualnya?
sudah harus approve sudah harus approve dulu baru masuk ke pembelinya ya. Jadi kawan pajak mungkin kalau ingin melihat atau mengakses berapa sih PM saya bulan ini, itu bisa langsung terlihat ya di Cortex-nya Mbak Nini. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya faktur pajaknya sudah dibuat pakai Cortex, berarti nanti tersimplifikasi lapornya juga pastinya di Cortex ya Mbak Nini ya. Betul. Jadi pelaporan sama pembuatan faktur di Cortex. Nah kalau sekarang ini kan misalnya WP mau bikin faktur harus minta nomor faktur dulu tuh Mbak Nini. Nah, kalau ke depan itu masih relate nggak tuh Mbak Nini permintaan? Ke depan ya Mbak Ovi. Jadi kalau sudah kita menggunakan Cortex ini, nomor seri sudah tidak perlu minta lagi. Jadi sangat dimudahkan ya, langsung ada nomor dari sistemnya. Dari sistem di Cortex itu. Mungkin untuk bincang-bincang Cortex hari ini udah cukup nih Mbak. Ini pertanyaan saya ada 3 tadi terkait role access, update data, kemudian pembuatan faktur. Nah mungkin kawan pajak yang udah bergabung di live barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat terkait Cortex, bisa disampaikan. Jadi untuk pelaporan juga nih menambahkan ya. Jadi untuk pelaporan juga ada menu untuk lapor. Jadi hampir sama sih ya mungkin ya dengan yang di DJP online ya, untuk pelaporan baik itu PPN. Jadi nanti setelah klik menu lapor SPT, dia akan muncul pilihan untuk buat SPT, kemudian SPT apa aja nih gitu, yang mau dibuat ya, dibuat PPN atau badan dan lain-lain. Nah untuk badan pun juga nanti untuk orang pribadi atau badan, nanti untuk bukti potong juga sudah real time tadi ya, langsung ada bukti potongnya, nggak perlu nyari lagi jadi sudah bisa boleh juga untuk bukti potong untuk jadi kredit pajaknya ya, untuk kredit pajaknya. Jadi kelihatannya nih ini ya betul-betul yang sudah semuanya otomasi ya, kembali ke digitalisasi dan terintegrasi. Betul sekali. Dan semoga dapat dukungan dari masyarakat dalam pengaplikasian Cortex ke depan. Jadi sangat memudahkan wajib pajak. Apalagi nanti tahun depan mungkin kalau sudah terimplementasi laporan SPT tahunannya udah dibantu sama Cortex. Dan nanti menunya ada riset, ada registrasi ulang, atau yang terakhir tadi ada akses request. Bisa akses request. Mungkin udah 30 menit kita menemani kawan pajak. Mungkin Mbak Nini sebelum closing ada statement khusus untuk Cortex ini kepada kawan pajak sekalian. Ya, jadi kawan pajak mohon dukungannya ya kawan pajak semuanya untuk kita segera melaksanakan aplikasi Cortex ini. Diharapkan kawan pajak semuanya juga bisa lebih memudahkan ya dengan adanya aplikasi Cortex ini, sehingga kawan pajak tidak mengurangi ya untuk beban administrasinya untuk datang ke KPP. Oh ya satu lagi, karena kan sekarang ada katanya borderless ya. Iya betul. Nah jadi borderless itu artinya bisa KPP ya. KPP betul. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada keterbatasan daftar aja ya untuk permohonan gitu, ada keterbatasan. Nah sekarang dengan Cortex ini insya Allah nanti semuanya akan lebih dimudahkan gitu ya. Amin ya. Oke kawan pajak, mungkin untuk sesi live kita pada sore hari ini cukup di sini. Saya Ovi dan juga saya Nini Andriani mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian live kali ini. Terakhir dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kawan pajak, sampai jumpa lagi di live IG berikutnya ya. Oke.